Pernah bertanya-tanya nggak, kenapa sih Aceh itu rasanya beda dari provinsi-provinsi lain di Indonesia? Ada sesuatu yang spesial. Ya, kita semua tahu julukannya Serambi Mekah. Tapi ceritanya itu jauh lebih dalam dari sekedar julukan. Yuk kita bareng-bareng telusuri perjalanan panjang dan berliku yang membentuk Aceh menjadi daerah istimewa seperti sekarang. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya Aceh bisa dapat status daerah istimewa? Satu hal yang pasti, ini bukan hadiah cuma-cuma loh. Status ini ditempa lewat sejarah panjang. Ada masa kejayaan, ada perlawanan sengit, konflik puluhan tahun, dan akhirnya sebuah kesepakatan damai yang mengubah segalanya. Dan mungkin ini nih yang paling bikin Aceh menonjol. Aceh itu satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi menjalankan syariat Islam. Ini bukan cuma soal hukum, tapi ini udah jadi napas dan inti dari identitas Aceh modern. Oke, untuk bener-bener paham kenapa Aceh begitu istimewa, kita harus putar waktu mundur jauh ke belakang. Kita perlu lihat Aceh di masa ketika ia adalah sebuah negeri yang berdiri sendiri dengan identitas yang luar biasa kuat. Kita pasti sering dengar julukan ini, Serambi Mekah. Udah melekat banget sama Aceh kan? Tapi tahu nggak, julukan ini tuh maknanya dalam banget. Bukan cuma karena orangnya religius, tapi karena secara historis, Aceh itu ibarat gerbang utama. Lewat sinilah Islam pertama kali masuk ke Nusantara, dan dari sini juga menyebar ke seluruh penjuru. Nah, selain spiritualitas, ada satu lagi DNA Aceh yang kental banget, semangat perlawanan. Sejarah mereka itu isinya bisa dibilang adalah kisah perjuangan tanpa henti melawan kekuatan-kekuatan raksasa dunia. Jauh sebelum kita kenal nama Indonesia, Kesultanan Aceh Darussalam itu udah jadi pemain besar. Berdiri kokoh sejak akhir abad ke-15. Dan jangan bayangin ini kerajaan kecil ya. Kita bicara soal pusat perdagangan rempah-rempah global yang super strategis, sekaligus pusat studi Islam yang disegani di mata dunia. Puncaknya itu di masa Sultan Iskandar Muda. Bayangin, Aceh punya armada laut yang ditakuti dan bahkan punya hubungan diplomatik langsung sama Kekaisaran Ottoman di Turki. Keren banget kan? Tapi kejayaan ini diuji habis-habisan. Tahun 1873 Belanda menyatakan perang. Dan inilah awal dari Perang Aceh. Salah satu perang kolonial paling lama, paling alot, dan paling brutal yang pernah ada. Dari perang dahsyat inilah lahir pahlawan-pahlawan legendaris. Kita semua kenal nama-nama besar seperti Tengku Umar dan Cut Nyak Dien. Mereka bukan cuma tokoh sejarah, tapi mereka adalah simbol dari semangat perlawanan rakyat Aceh yang nggak pernah bisa dipadamkan, yang diwariskan turun-temurun. Perjuangan melawan Belanda selesai, Indonesia merdeka. Tapi cerita di Aceh belum berakhir. Justru sebaliknya, babak baru konflik dimulai. Bedanya, kali ini lawannya adalah pemerintah pusat Indonesia sendiri. Nah, ini dia titik pemicunya. Rakyat Aceh itu kan dukung penuh kemerdekaan Indonesia. Mereka berharap dapat status otonomi khusus sebagai imbalannya. Tapi apa yang terjadi? Tahun 1950, Aceh malah dilebur, digabung ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Bisa dibayangkan kan? Ini memicu rasa dikhianati yang sangat dalam. Rasa kecewa karena janji yang diingkari, ditambah lagi perasaan gak adil soal pengelolaan sumber daya alamnya yang kaya, semuanya menumpuk dan akhirnya meledak. Puncaknya, tahun 1976, lahirlah Gerakan Aceh Merdeka, atau GAM, yang menuntut kemerdekaan penuh. Dan dari sinilah dimulai konflik bersenjata panjang selama hampir 3 dekade yang, meninggalkan luka yang sangat-sangat dalam. Lalu sesuatu yang dahsyat terjadi. Sebuah tragedi yang besarnya tak terbayangkan. Tapi secara paradoks, justru dari bencana inilah pintu menuju perdamaian terbuka. Tanggal 26 Desember 2004, tsunami Samudra Hindia menerjang Aceh dengan kekuatan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Lebih dari 170.000 jiwa hilang. Skala kehancurannya benar-benar di luar nalar. Di tengah-tengah duka yang begitu masif, bencana ini menciptakan sebuah momentum yang anehnya mempersatukan. Baik pemerintah Indonesia maupun GAM sama-sama sadar, perang harus stop, kemanusiaan harus diutamakan. Inilah yang mendorong mereka kembali ke meja runding. Dan puncaknya adalah Perjanjian Damai Helsinki tahun 2005, sebuah momen bersejarah. Perjanjian Helsinki inilah yang jadi cetak biru keistimewaan Aceh hari ini. Fondasi hukumnya ada di sini. Nah, pertanyaannya, apa aja sih isi kesepakatannya? Apa pilar-pilar utama yang menopang status spesial Aceh ini? Jadi, ada 5 poin kuncinya. Pertama, dan yang paling penting, stop semua konflik bersenjata, damai total.
Kedua, Aceh diberikan otonomi khusus yang sangat luas. Ketiga, hak untuk menerapkan syariat Islam diakui secara resmi. Keempat, yang juga unik, Aceh boleh punya partai politik lokal sendiri. Dan kelima, komitmen bareng-bareng untuk membangun kembali Aceh pasca konflik dan tsunami. Kalau kita lihat, setiap poin ini seolah jadi jawaban dari perjuangan panjang mereka untuk mempertahankan jati diri. Oh iya, perlu diingat juga nih, di Indonesia kan cuma ada 2 daerah istimewa, Aceh dan Yogyakarta. Tapi ceritanya beda banget. Kalau keistimewaan Yogyakarta itu akarnya dari peran historis keraton dan sultannya. Nah, kalau Aceh, keistimewaannya lahir dari medan perang, dari konflik panjang, dan ditutup dengan sebuah perjanjian damai. Terus, otonomi khusus ini artinya apa sih di lapangan? Nah, jadi Aceh itu punya kewenangan bikin aturan sendiri yang namanya kanun, yang seringkali berlandaskan syariat. Mereka juga dapat kontrol lebih besar atas sumber daya alam kayak minyak dan gas. Plus, ada suntikan dana jumbo dari pusat yang namanya dana otsus. Dan yang gak kalah unik, ada lembaga adat seperti Wali Nangro, semacam penjaga adat dan budaya Aceh. Tapi, perdamaian dan status istimewa itu bukan berarti happy ending terus ceritanya selesai, bukan. Justru ini adalah awal dari babak baru. Babak yang penuh harapan, tapi juga tantangan yang gak main-main. Salah satu yang paling kelihatan dari status Otsus ini ya dana otonomi khusus itu tadi. Jumlahnya signifikan banget, besar. Tujuannya sih mulia ya, buat ngebus pembangunan, buat nyembuhin luka-luka lama akibat konflik dan tsunami. Sayangnya, disinilah tantangan besarnya muncul. Ironis kan, meskipun dana yang dikucurkan itu triliunan, angka kemiskinan di Aceh ternyata masih termasuk yang tertinggi di Sumatera. Di sisi lain, kita sering dengar berita soal kasus korupsi yang melibatkan elit-elit lokal. Jadi, muncul pertanyaan besar, uang sebanyak itu sebenarnya lari kemana? Jadi kalau kita tarik benang merahnya, jelas banget, status istimewa Aceh ini sama sekali bukan hadiah. Ini adalah sesuatu yang diperjuangkan dengan darah dan air mata. Ini lahir dari dialog yang super alot dan pada akhirnya sebuah komitmen bersama untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang mungkin paling penting. Apakah status istimewa ini sebuah anugerah semata atau sebuah tanggung jawab yang luar biasa besar? Tanggung jawab untuk menjaga perdamaian yang sudah diraih susah payah, dan yang terpenting, tanggung jawab untuk menyejahterakan seluruh rakyat Aceh. Nah, gimana menurut kalian?